Dari pihak istana tentu menyesalkan ya kejadian ini. Satu hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi gitu. Apalagi kalau kita lihat Presiden kita Pak Prabowo Subianto ini kalau dilihat dari berbagai baik itu melalui pidato atau kemudian juga kunjungan-kunjungan beliau ke lapangan, kunjungan kerja, itu terlihat sekali pemihakan beliau ya kepada rakyat kecil, pada rakyat jelata. Dari berbagai statement ya, dan juga ketika ada pertemuan-pertemuan dengan masyarakat banyak, kelihatan sekali beliau sangat peduli sebenarnya dengan rakyat jelata. Di samping itu kalau kita lihat kebijakan-kebijakan beliau itu kan juga sangat berpihak ya kepada masyarakat kecil. Kita kemarin baru saja dengar soal kenaikan UMP 6,5%, kemudian juga ada makan bergizi gratis yang akan diterapkan di tahun depan, dan masih banyak lagi yang lain gitu. Jadi apa yang kemudian terjadi dengan Gus Miftah ini memang sangat kami sesalkan karena tidak mencerminkan apa yang sebenarnya menjadi arahan maupun juga sikap dari Pak Presiden kita selama ini. Jadi itu yang kami berharap ini tidak terjadi lagi. Dan kita lihat juga sebenarnya yang bersangkutan juga sudah meminta maaf ya. Meskipun sekali lagi kami juga melalui Pak Presiden, melalui Sekretaris Kabinet kan juga sudah langsung menegur ya yang bersangkutan. Dan segera harus meminta maaf dan kemudian mencari solusi dari permasalahan ini. Ini menjadi cukup ramai diperbincangkan karena kan memang Gus Miftah sekarang ini kapasitasnya sudah sebagai utusan presiden ya. Jadi ini satu hal yang sekali lagi juga akhirnya menjadi concern kami, perhatian kami dan kepedulian kami di istana. Jadi Gus Miftah ini sebenarnya kan diangkat sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dan sekali lagi karena utusan khusus presiden, tentu diharapkan juga tentu punya sikap, punya pandangan, dan tentu juga perilaku yang mencerminkan ya kepresidenan gitu. Jadi untuk kasus ini ya sekali lagi menjadi perhatian besar kami dan sudah ditegur. Yang bersangkutan juga kita lihat juga sudah meminta maaf ya melalui media sosial, dan bahkan kabar terakhir yang bersangkutan juga sudah bertemu langsung dengan Bapak penjual es teh itu. Jadi harapannya semua bisa mengambil pelajaran lah dari kejadian ini gitu. Ya, saya rasa komunikasi yang sudah dilakukan kan melalui Setkap ya, sudah disampaikan, dan Setkap pasti itu adalah arahan dari Pak Presiden juga gitu. Ya itu nanti bagaimana dari Pak Presiden ya. Sekali lagi kami melihat bahwa semuanya sudah punya itikat yang baik lah untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang paling penting adalah kita ambil pelajarannya ya. Masyarakat juga dengan reaksinya masing-masing itu menjadi masukan kami juga, dan tentu ini akan jadi introspeksi juga ya. Nanti kalau pulang jangan lupa sampahnya dibawa pulang juga. Itu mas-masnya yang deket es teh itu mbok tolong dipayoni. Wes to Pak, bakul ngombe lho, rasa gaya he. Terus kowe nyapa? Tak bayar 500.000 saiki tak tuku. Sampai kiamat rasa dodolan. Sama mudanya antara Ikdam, Zaidan, dan Mas Gibran. Namun siapa di antara mereka bertiga yang lebih beradab saat menghadapi penjual es teh? Kita tahu kalau Zaidan adalah Ba'alwi dan Ikdam seorang pendukung Ba'alwi atau Mukibin. Kedekatan dari saling mendukung antara status Kabib dan Mukibin ini ternyata menghasilkan sifat yang sama. Maka benar sabda Nabi yang menjelaskan seseorang itu tergantung agama teman karibnya. Maka hendak perhatikan dengan siapa kalian berteman akrab. Jika Zaidan malah ketawa, ngakak lihat penjual es teh di depannya diolok Miftah. Maka Ikdam malah seperti Miftah yang ini membuktikan orang yang berbasik Ba'alwi tidak akan sama dengan orang yang berbasik Islam. Karena berbasik Islam tidak akan merendahkan sesama. Wes to Pak, bakul ngombe lho, rasa gaya he. Terus kowe nyapa? Tak bayar 500.000 saiki tak tuku. Sampai kiamat rasa dodolan neh. Ora, awakmu iki kebadot, caper ya caper. Mosok wae ngaji bareng mbah dodolan. Terus kok gawe status. Wong golek rezeki ya ora oleh, lekmu golek lho ke jam 4. Ya ora, bener mboten? Wong ngaji lho rek sak jam mari ki aku geser jam 2. Dadak gaya es. Tak tukoni 500 rasa dodolan sampai kiamat kowe. Ya bayar saiki rene kok wani. Anyel tenan aku. Lah nek wong ngaji dia ngentaki malah es, lane caper gen viral ngono kae lho. One rasa kok tukoni ya. Lah omong ngono iki tak warai, tuku 200.000. Mari kuwi omong ngono, selawase rasa dodol neh. Wah, kok gregeten aku. Lah padahal aku tak serangi pemaaf lho, ya wis tak ngapura. Nanti kalau pulang jangan lupa sampahnya dibawa pulang juga. Itu mas-masnya yang deket
es teh itu mbok tolong dipayoni. Ah, iya nah. Masa orang nolak? Yang dijajake. Hah? Yang nolakin. Dijajake es teh. Ayo. Hah? Nah itu, bentar. Es tehnya tak beli aja, bentar. Ya, Bon, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Yo kono didol kok. Gus Miftah ini nggak kapok-kapok. Kemarin heboh karena dia taruh-taruh istrinya di depan umum dan katanya bercanda. Dan kemarin juga kepada Bapak Tukang Es bercanda lagi. Sepertinya dia urutan kedua setelah Haikal Hasan yang akan direview sama Bapak Prabowo Subianto. Kasihan Pak, kenapa? Masalah etika yang kecil-kecil saja sudah perlu ditertibkan oleh seorang Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana hal-hal besar lainnya? Sombong Anda ini. Nggak suka aku liatnya. Nggak suka aku. Ngomong kok kayak kap sonder kop. Tahu nggak? Kalau orang Belanda bilang kap sonder kop. Bicara kayak ayam nggak punya kepala. Tahu ayam yang udah nggak ada kepalanya? Kayak gitu tuh. Ada tuh istilahnya orang Belanda. Kap sonder kop tuh. Kamu bicara kayak ayam tanpa kepala. Bicara nggak pakai otak, nggak pakai mikir, nggak pakai hati nurani. Mati hati nuraninya mana? Kalau ini udah mikir, hati nurani punya, mulut kita bicara, lisan kita pasti bagus. Nggak keblinger ngomong kayak gitu. Terus yang samping-sampingnya kok nggak dikeplak aja sih, malah rame-rame ketawa. Lucunya di mana sih mas-mas, bapak-bapak yang ada di situ? Lucunya tuh di mana gitu loh? Kok ngomong kayak gitu kok lucu? Itu nggak lucu. Kalau di panggung stand up komedi lucu. Beda peruntukannya. Kalau di panggung untuk mimbar agama nggak lucu. Gue jadi gedek gue pagi-pagi ngadepin cowok-cowok. Apa sih kayak begitu di atas panggung? Baru dapat jabatan, dapat uang banyak. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Sukses kan, dapat duitnya banyak. Tapi kalau di atas panggung, satu orang yang lagi susah payah nyari, mungkin cuma 25.000 sehari, cuma 30.000 sehari. Bo ilo-ilo no koyong ngono, ya Allah. Kamu ketawa-ketawa kayak gitu, tidak aku lihat sebagai suatu kebanggaan sama sekali. Aku malah ngelihat yang di bawahmu itu, yang lagi megang es, banyak kayak gitu berjejer, mungkin capeknya luar biasa. Justru lebih bangga ngeliat yang kayak gitu. Justru aku malah melihatnya, hatiku lebih tersentuh melihat bapak itu. Karena kalian belum tentu ya, nanti di akhirat kalian itu lebih mulia di mata Allah dibanding bapak itu yang udah lu hina-hina. Ngawurai. Jangan dibiasain kayak gitu, woi. Bikin malu aja. Pasti kalian udah lihat video bapak-bapak jualan es teh yang dibilang goblok sama si Gus. Ya, Gus. Ku bilang ya sama Gus, enceng ya main Gus-Gusannya enceng. Pulang. Gus dicariin sama Agus. Harusnya Gus bekon sama Agus. Agus sedih banget, Bu. Ya itu, kawan Agus. Gus, tolong ambil kawannya nih ya. Jangan berkeliaran nih jual agama ya, Gus. Tolong, Gus. Ya, aku nih susah kali marah ya. Cuma ini aku marah emosi, meledak-ledak. Tapi aku nggak bisa nangis gitu. Aku sedih sebenarnya naik bapak itu ya. Tapi aku nggak bisa, aku meluapkan nangisku nggak bisa. Makanya aku kayak gini ya. Udahlah, ngamuk-ngamuk lah aku kayak gini. Aduh, aku nggak tahu lagi. Kenapa? Karena ini pedagang es teh, bapak-bapak cuma jualan es teh. Dan menurut aku, di Indonesia tuh mindset es teh tuh kayak, ih apaan sih pedagang es teh? Ih, gocengan. Kapan kayanya bro? Dan lu nganggap diri lu sebagai penjualan agama itu kayak lebih dari bapak itu. Makanya kau bisa ngina-ngina bapak itu kan? Kayak gitu kan maksud kau. Aku teriris karena aku juga pedagang es teh gitu. Cuma nggak kayak gitu juga caranya Gus. Nggak kayak gitu juga. Mending Gus Miftah pulang sama Agus. Dibonceng sama Agus. Tolong dulu Gus. Udah enceng main Gus-Gusan enceng.
Ceng, pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau klarifikasi tentang es teh viral yang terjadi di sebuah kajian ya. Mohon maaf sebelumnya ya, saya tidak bermaksud untuk seperti itu ya. Saya tidak bermaksud untuk bicara kasar seperti itu. Dan itu bukan saya. Yang bicara kasar itu bukan saya. Mohon maaf ya. Sekali lagi saya klarifikasi kalau itu bukan saya. Iya, Anda telah salah menilai saya ya. Saya orangnya lembut. Saya tahu bagaimana cara beradab dan saya tahu bagaimana cara memperlakukan orang lain. Karena saya percaya ketika kita berbuat baik sama orang lain, maka itu akan menjadi baik untuk saya. Mohon maaf ya. Kalau Anda menjudge saya sebagai pelaku yang bicara kasar kepada seorang penjual teh, itu bukan saya. Saya Mifti ya, bukan saya Mifti, Anda salah. Mohon maaf sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, zaman saiki sing jenenge Gus-Gus iki ya rada-rada kaya celeng. Mbuh iku menungso sing jenenge Agus iku sing ning TikTok lho ya. Nangis-nangis iku ya kan karo Gus-Gus sing jarene pinter agama. Ya Allah kelakuane, astagfirullahaladzim. Pak bayangno Pak posisimu dadi apa ki lek ngarani bapak-bapak bakul teh iku mengke golekne mangan anak bojone. Cara beliau ya mencari nafkah terus dingunokno ngono kuwi. Ayo kelakuanmu ya Allah, kowe kok iso sih isik panggah ceramah ngalor ngidul, ya kan? Aku sumpah aku gak respect banget karo kowe iki. Kaya apa ya? Ilmumu ki masatiku ning polok ngono kuwi, ora ning utek, ya kan? Sorbanmu tok ae sing ning sirah kuwi. Tapi utekmu ning polok, ning sikil. Mohon maaf, izin setitnan, yang goblok itu para pejabat bangsat yang merugikan negara, yang merusak bangsa ini. Sama itu tuh kiai yang goblok itu menertawakan pedagang es teh. Itu namanya kiai goblok itu. Terbahak-bahak menertawakan pedagang es. Konyol. Lagi viral kejadian Gus Miftah ngegoblok-goblokin penjual es teh. Aku sih sangat menyayangkan ya kalau kata-kata kasar ini tuh terucap dari seorang yang selama ini dikenal sebagai pemuka agama. Beneran ya, aku tuh gak tega banget liatnya. Aku tuh ngebayangin kalau itu tuh adalah bapak kita semua guys. Bayangin bapak kita lagi cari uang ya dengan cara berjualan es teh, terus digoblok-goblokin, dipermalukan di depan ratusan bahkan ribuan jamaah, dipermalukan di depan umum loh ini. Jadi ya, para pedagang kecil itu, mereka tuh jualan bukan ngambil untung banyak-banyak, bukan. Mereka tuh jualan untuk nyambung hidup, biar bisa makan, biar bisa bertahan hidup. Jadi bukan untuk ngambil untuk banyak-banyak. Udah susah-susah jualan, bukannya langsung dilarisin, malah digoblok-goblokin. Nyesek banget sih liatnya. Coba guys, aku mau minta pendapat kalian dong di kolom komen ya. Gus Miftah rame di mana-mana rame. Saya lihat videonya itu benar itu Gus Miftah kayak begitu. Hah? Saya juga sering bercanda. Saya juga ngomong kadang nggak benar gitu. Cuman sama siapa gitu saya ngomongnya gitu. Saya tahu ngomong sama siapa. Oh sama dia gue bisa nih ngomong gini gitu. Sama kok itu orang lagi dagang es teh Gus gitu. Ditanya banyak gitu ya kan, banyak ya jualin sana. Ya gue lagi jualan. Kalau gue jadi tukang es teh gue sautin gitu. Jualin. Ada kata gobloknya lagi gitu. Ya jangan ya Gus ya. Enggak, kalau gue nggak akan gitu sih. Apa kalau maksudnya bercanda Gus? Mau bercanda maksudnya kali. Saya boleh kasih saran nggak? Misal es teh lewat. Bang, es teh masih ada? Masih. Ini saya juga ada gitu. Keluarin dari kantong. Ini saya juga ada. Keluarin dari ini saya juga ada gitu. Sini dah saya beli biar saya banyak gitu. Saya diabetes kayak apa gitu. Nggak usah dikatain. Ya Gus. Agus. Kacau bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi viral nih. Saya juga ikut nanggapin ya.
karena teman-teman tongkrongan, teman-teman kerja pada ya ngomongin lah, lagi rame ini gitu. Jadi begini, memang orang manusia itu kalau udah punya uang, punya apalagi punya jabatan, punya kekuasaan, tapi yang terutama uang, ya memang beda, cara pikirnya beda. Ya mungkin memang tidak semua, tapi kebanyakan kayak gitu. Ya sampean lihat sendiri, teman-teman lihat sendiri, ketawanya aja beda gitu. Cuman saya sangat menghormati Gus Miftah, pokoknya para kiai sangat mencintai dan menghormati. Memang ya mungkin ini sebagai kehilapan Gus Miftah ya. Cuman kalau saya ditanya atau disuruh menanggapi moral saya sebagai manusia kepada bapak yang menjual es, kalau saya sebagai anaknya, wah itu sedih sekali itu gitu. Jadi maksudnya ya sakit sekali, saya bukan anaknya aja ngelihat dia, maksudnya sakit gitu. Ya walaupun memang semua orang punya hak ngomong, bicara, cuman kan udah diatur dalam agama ini, agama Islam, nggak boleh lah kita dituntun sama Al-Quran di agama, sama sunnah Nabi. Nggak boleh kita kalau ngomong itu sembarangan, merendahkan orang, mencela orang, mencaci maki orang, itu kan nggak boleh gitu. Dan Gus Miftah ini lebih tahu gitu, karena dia kiai gitu kan. Terus satu hal yang perlu dicatat, Allah itu mudah sekali membalikan keadaan manusia, makhluknya. Sangat mudah, sangat gampang, dan bisa sangat cepat. Jadi pesan saya, ya berhati-hatilah bicara kepada siapapun, karena bapak-bapak penjual es itu, beliau itu mencari nafkah secara halal. Apapun itu kita harus apresiasi. Itulah tadi teguran Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui jurubicaranya di kepresidenan tentang kejadian yang terjadi pada Gus Miftah menghina penjual es, menyita perhatian banyak kalangan terutama dari kepresidenan, yang mana tadi Gus Miftah sudah ditegur oleh kepresidenan, serta tanggapan-tanggapan miring dari netizen atas kejadian tersebut. Entah apapun itu, ini tidak patut dicontoh. Semoga bisa menjadi pelajaran ke depannya agar kita bisa memperbaiki perilaku kita, terutama dalam ucapan kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Arafati. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.